Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal cara membedakan oli full sintetik yang bagus dan oli full sintetik yang enggak bagus ya. Kita tentu ngomong hanya dari satu sisi saja, karena yang namanya oli itu ada bermacam sisi ya. Ada soal sisi licin, ada soal sisi aditif pembersihan, ada sisi daya tahan cairannya. Jadi yang namanya oli itu kompleks, nggak bisa dinilai bagus hanya dari satu sisi saja. Tapi kali ini penulis akan membahas dari satu sisi ya. Satu sisi ini bisa dipakai untuk bisa dipakai untuk menentukan lah, paling tidak mungkin kita belum tahu olinya bagus atau enggak, tapi kita bisa yakin olinya itu jelek ya. Jadi sifat-sifat oli itu seperti itu. Satu sifat bagus belum tentu olinya bagus, tapi satu sifat jelek itu pasti olinya jelek. Nah, sifat yang ingin penulis bahas kali ini adalah dari sisi warna oli ketika dipanasi. Jadi ini berdasarkan pengalaman penulis ya, yang sudah coba ya banyak oli. Walau mungkin ya enggak mungkin masih ada orang yang nyoba olinya lebih ekstrim daripada penulis, tapi ya rasanya penulis sudah cukup banyak lah untuk bisa menyimpulkan oli-oli apa yang buruk berdasarkan yang udah penulis lakukan. Kebetulan penulis termasuk orang yang langka ya, karena menguji oli dengan menguji sifat pemanasannya juga. Dan kali ini khusus untuk oli tipe full sintetik ya. Khusus untuk oli tipe full sintetik, karena ya mungkin ada yang ngomong oh mineral olinya kayak gini nggak tahan panas. Nah, kali ini penulis bahannya khusus oli full sintetik. Jadi yang namanya oli full sintetik itu pokoknya yang oli dibungkusnya ada tulisan full sintetik. Dan ya penulis baru sadar bahwa ya ternyata full sintetik itu punya karakteristik beda di uji pemanasan. Enggak semua, tapi mayoritas ya. Jadi penulis barusan melakukan uji pemanasan ya. Semuanya oli full sintetik. Yang pertama itu Pertamina Fastron 10W60, Fastron Platinum ya 10W60. Terus Shell Advance Power 15W50. Sorry, yang Fastron Platinumnya harganya 245. Yang Shell Advance Powernya itu 185. Terus ada oli Vigorous itu 140.000. Terus ada oli Yacho ya. Yacho juga sama, sekitar 140.000. Semuanya mempunyai klasifikasi full sintetik. Fastron Platinum full sintetik, Shell Power full sintetik, Vigorous full sintetik, Yacho 100% sintetik, sama semua ya. Hasilnya adalah ternyata olinya cepat hitam ya.
terutama yang Fastron Platinum itu pertama jadi hitam. Kemudian yang Sail Power, kemudian yang Vigorous. Yang paling tahan hitam itu adalah Yacho. Cuma Yacho itu terlihat jelas menguap lebih cepat daripada yang lain. Jadi yang jadi hitam itu tidak banyak penguapannya, bisa dibilang minim. Sementara yang Yacho-nya tidak jadi hitam tapi menguap. Jadi oli sekarang seperti itu ya karakteristiknya. Nah, ini masih uji di pemanasan ya, ketika olinya dipanasi. Hitam dan cepat menguap, mana yang lebih bagus? Kalau dari uji pemanasan ya dua-duanya nggak bagus. Tapi dari uji dipakai di motor, yang cepat hitam itu yang paling mengecewakan ya. Yang paling nggak enak kalau dipakai di motor. Nggak enaknya itu adalah cepat jadi encer. Jadi olinya, oli yang cepat jadi hitam itu biasanya cepat sekali jadi encer. Mungkin ada pengecualian, tapi ya kalau hitamnya secepat yang penulis tunjukkan itu biasanya cepat sekali jadi encer olinya. Dan ini berlaku termasuk universal ya. Semua oli yang cepat sekali jadi hitam itu rata-rata mayoritas itu bakal cepat jadi encer. Cepat jadi encernya tentu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku itu adalah, jadi kalau dipakai ngebut, olinya itu akan enggak kental, langsung cepat jadi encer. Kita sebagai pemakai kendaraan ya harus memperhatikan encer kental ini ya. Encer kental ini mungkin ada yang nggak tahu bagaimana cara membedakannya. Taunya mungkin setelah menggunakan oli yang tahan terhadap RPM tinggi. Salah satu alasan orang menggunakan full sintetik itu adalah untuk bisa dipakai kalau pemakaian kencang-kencang ya. Jadi kalau nggak kencang, orang merasa cukup semi sintetik saja, nggak perlu full sintetik gitu ya. Jadi terutama mereka yang merasa gila kecepatan lah gitu lah. Olinya harus full sintetik, karena kalau pingin olinya yang kuat ya full sintetik. Tapi ironinya oli full sintetik yang cepat sekali jadi hitam itu pasti cepat sekali jadi encer. Dan yang jadi masalah ini adalah kalau olinya sudah terlalu encer, maka olinya bakal cepat sekali rusak. Jadi ya kerasa. Suara makin kasar, getaran makin banyak. Dan ketika sudah melewati limit tertentu di mana olinya sudah sangat terlalu encer, aditif itu pun akan jadi cepat sekali berkurang ya. Ketika aditif sudah berkurang, ya kehambat, nggak licin motornya. Jangankan performa bagus, motor itu malah kayak terasa terhambat. Motor itu nggak bisa kencang, kayak kena rem. Itu gara-gara oli. Penulis sendiri kalau ganti oli ya nggak pernah merasa mengalami penurunan performa ya. Jadi kalau ganti oli ya performa tetap segitu. Karena apa? Karena begitu penulis merasa ada penurunan performa,
merasa akselerasi nggak sip, merasa atau melihat top speednya turun, ganti oli. Karena ya di saat itu oli sudah peret, nggak licin. Oli kalau nggak licin bahaya kalau dipakai terus, aus komponen mesin. Tentu ya kondisi tiap motor berbeda ya. Motor penulis ini termasuk yang ekstrim ya, yang fuel dilution parah. Jadi semua oli pasti akan cepat sekali jadi encer di motor penulis. Tapi dengan kondisi seperti ini penulis bisa betul-betul bisa betul-betul membedakan antara oli yang tahan dengan fuel dilution dengan oli yang nggak tahan dengan fuel dilution. Tapi tetap ya, harusnya fuel dilution itu terjadinya tidak dalam sekilas. Terjadinya ya mestinya dalam waktu yang ya beberapa hari kalau di motor penulis. Nah, oli-oli yang penulis sebutkan nggak bagus, oli yang cepat heat pump itu hanya dalam waktu sekali dipakai ngebut ya. Bahkan ada yang cuma 15 detik ngebut, 30 detik ngebut sudah parah kekentalannya, sudah turun kekentalan. Dan turunnya kekentalan ini juga bisa diverifikasi. Penulis menggunakan metode bola jatuh dan ya bener, asalnya olinya kekentalannya setara oli 20W50, setelah dipakai digeber-geber gitu, kekentalan olinya jadi cuma setara 10W40. Hanya pemakaian kurang dari 100 km, oli 15W50 turun kekentalannya. Nah itu parah, itu parah. Ini belum penurunan kekentalan ketika olinya sedang dipakai. Yang penulis bisa deteksi, bisa ukur hanyalah penurunan kekentalan dalam kondisi tidak dipakai saja. Dan itu bisa beda. Ada penurunan kekentalan sementara, ada penurunan kekentalan permanen. Yang penulis ukur adalah penurunan kekentalan permanen. Tapi dari itu saja sudah menunjukkan bahwa ya oli-oli yang cepat jadi hitam itu ya benar-benar harus dihindari. Karena olinya ya cepat sekali jadi encer. Kalau olinya jadi encer ketika dipakai, apalagi secara permanennya, wah itu kualitas olinya jelas nggak bagus lah ya. Rugi beli oli full sintetik yang seperti itu. Baiknya dihindari beli oli full sintetik seperti itu. Mungkin ada yang ngomong, wah oli 15W40 itu terlalu kental. Tapi kalau oli-oli yang 15W40 nya kekentalannya bisa bertahan, ya mending pakai itu daripada oli yang 10W40 yang full sintetik tapi kekentalannya cepat turun. Penulis ngasih contohnya yang 15W50, 10W60 karena butuhnya itu. Tapi ya itu juga terjadi juga pada oli-oli yang 10W40, karena penulis kan juga sudah cukup banyak oli 10W40. Jadi kayaknya sekarang ini ya kita ini cuma bisanya ya nyari oli yang kekentalannya stabil. Sebenarnya juga nggak harus full sintetik, tapi yang penting adalah olinya yang kekentalannya stabil. Itu yang paling penting, entah itu full sintetik atau tidak. Pakai oli yang kekentalannya stabil itu jauh lebih penting daripada beli full sintetik harga ratusan ribu tapi ya dipakai kencang nggak tahan. Percuma lah. Kalau tujuannya beli oli mahal kan biar tahan RPM tinggi, tapi ini nggak tahan.
Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.